Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok ekonomi Equilibrium yang terdiri dari 4 anggota, yaitu Farah Naila selaku ketua kelompok, Fida Aulia selaku sekretaris kelompok, Faizah Kaila dan Divania Putri selaku anggota kelompok. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yaitu kemiskinan. Dalam video ini kami akan menyampaikan hasil analisis yang sudah kami dapatkan dan juga terdapat beberapa saran agar angka kemiskinan di Indonesia dapat menurun. Kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar yang dialami oleh Indonesia. Kemiskinan dapat terjadi dikarenakan oleh berbagai macam faktor dan sangat berdampak bagi perekonomian negara. Jumlah angka kemiskinan yang ada di Indonesia pada saat ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Apalagi tahun ini kita sedang mendapati adanya wabah COVID-19 yang mana itu sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat, terutama di bidang perdagangan. Dilansir dari laman Tirto.id, mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 25,14 juta orang, sekarang menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga ikut naik menjadi 9,78% dibandingkan dari Maret 2019. Persentase penduduk miskin juga naik 0,37% poin dari Maret 2019 yang hanya 9,41%. Karena COVID-19, jumlah penduduk miskin naik, persentase penduduk miskin naik. Ucap Kepala BPS Suharyanto dalam konferensi pers virtual Rabu 15 Juli 2020. Masalah kemiskinan pun dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi dan juga banyak dampak yang disebabkan oleh masalah kemiskinan di Indonesia. Dilansir juga dari data Badan Pusat Statistik bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap Maret 2019, dan ternyata jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masalah kemiskinan semakin meninggi setiap harinya. Di sini kita hanya membahas apa salah faktor penyebab kemiskinan dan juga solusi agar masalah perihal kemiskinan di Indonesia bisa menurun. Kenapa kemiskinan dapat terjadi? Pastinya ada faktor-faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia tinggi. Pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, pengetahuan, dan juga pengalaman yang memadai untuk kehidupannya. Kedua, terbatasnya lapangan kerja. Karena keterbatasan lapangan kerja yang ada menyebabkan banyaknya pengangguran yang ada. Patokan kemiskinan di suatu negara dapat menjadi patokan kemiskinan di suatu negara. Ketiga, malas bekerja. Hal ini sering terjadi di sekitar masyarakat. Hal-hal ini yang membuat pribadi mereka tidak maju dan mengantarkan kepada kemiskinan. Keempat, beban hidup keluarga. Seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota keluarga yang harus dihidupinya, agar tidak akan terjadi masalah ekonomi dalam keluarganya. Yang terakhir, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan alam dan modal biasanya yang menghambat pengembangan seseorang, terutama untuk orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan pengalamannya dalam bekerja. Lantas, apa aja sih cara yang dapat dilakukan agar angka kemiskinan di Indonesia ini dapat mengalami penurunan? Di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Antara lain adalah membuka dan memperluas lapangan kerja, memberikan bantuan pendidikan secara gratis, memberikan subsidi gratis dan fasilitas yang memadai, melakukan inovasi dan kreasi, memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, sistem perpajakan yang progresif, gemar menabung, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Angka kemiskinan pasti akan selalu mengalami naik dan turun di setiap tahunnya.
Indonesia pasti akan dapat mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan yang pernah ada sebelumnya, sehingga Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi negara yang lebih maju lagi. Di sini kami mempunyai testimoni dari masyarakat. Nama saya Giat Suranto, umur 40 tahun, kerjaan rongsokan, nyari barang bekas. Kadang saya ini aja di pasar, nggak pulang gitu, di situ aja ya, karena kita kan posisinya nggak ada keluarga gitu kan, ada keluarga juga kan jauh, jadi kita di sini kan sendiri. Jadi ya kadang-kadang kita pulang pagi, nanti kalau pagi masih ada tenaga lagi kita nyari lagi pagi gitu. Saya tanya ke istri saya kerja kayak gini boleh nggak? Kamu malu nggak? Saya bilang gitu. Kata istri saya nggak apa-apa, yang penting halal kan. Kalau kita nggak kesentuh dari pihak kelurahan apa RT RW kan kita nggak ini kan, ya kan. Kita bisa katakan kan kayaknya nggak apa namanya, nggak kepantau gitu kan. Ya kalau paling kelihatan cuma ada lapak, udah lapak gitu aja kan. Seandainya yang dukung punya duit banyak, duit yang maju, kita mau ngomong apa? Ya sekarang kan yang duit kan yang ngomong kan, bukan orang, bukan hukum yang ngomong, duit yang jalan. Uang aja buat makan, jangankan buat biaya sekolah anak, buat kebutuhan sehari-hari susah. Masalah biaya sekolah anak kan ada apa namanya itu yang Sekolah gratis itu. kan disuruh urus begini begitu segala macam ya. Nah, saya juga nggak ngurusnya, bukan salah orang itu, emang saya nggak ngurus. Saya bilang biarin lah, kita miskin, masa kita mau kasih tahu miskin, kita susah masa mau kasih tahu susah gitu. Kita ini kayak perampok bikin media dikejar, kadang-kadang sedih, suka sedih. Nyari makan kayak begini susah, persis kayak perampok. Gimana sih perampok dikejar penjahat, dikejar petugas? Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.